Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mewa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi selamat berbahagia dan selamat malam buat guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips agar nantinya rekan-rekan guru honorer bisa berpeluang lolos seleksi guru P3K tahun 2021 dengan cara memahami tipe soal P3K. Jadi perlu teman-teman pahami untuk bisa menyelesaikan soal pada saat kita seleksi guru P3K, teman-teman mau tidak mau harus belajar ya, teman-teman mau tidak mau harus belajar. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-teman bisa lulus guru P3K pada tahun 2021. Nah, bagaimana cara atau tips sederhana untuk bisa berpeluang lolos seleksi guru P3K? Caranya yang pertama, teman-teman harus memetakan terlebih dahulu. Teman-teman harus memetakan terlebih dahulu tipe soal yang akan diteskan pada saat seleksi guru P3K pada tahun 2021. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana sih sebenarnya atau paham akan tipe-tipe soal PPK ya, soal-soal P3K. Oke, untuk bisa memahami tipe soal P3K, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah merangkum dari beberapa sumber terpercaya tentang prediksi tipe konten, butir soal, waktu, dan bobot soal yang akan diselesaikan di seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi dilansir di kisi-kisi resmi guru P3K tahun 2021 itu sebenarnya ada 5 tipe konten atau 5 tipe soal yang akan teman-teman jalani pada saat seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, untuk bisa lulus di seleksi tersebut, teman-teman harus bisa ya, salah satu tipsnya, teman-teman harus bisa memahami tipe-tipe soal yang akan diteskan. Yang pertama, setiap tipe konten itu berbeda teman-teman ya. Di situ ada yang namanya kompetensi teknis. Nah, di sini teman-teman harus pahami ruang lingkup dari kompetensi teknis ya. Artinya tipe soal yang akan masuk di kompetensi teknis. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa kompetensi teknis itu adalah sesuai dengan mata pelajaran ya. Jadi yang akan diteskan adalah sesuai dengan mata pelajaran kita di kelas ya, dan berhubungan dengan jabatan atau kelas jurusan yang akan kita pilih di pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Itu untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman silahkan dicari materinya di internet ya, banyak sekali beredar tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis. Sebentar kita bahas teman-teman ya. Nah, untuk kompetensi teknis itu teman-teman, butir soalnya itu adalah 50 nomor dengan waktu pengerjaan itu 60 menit, dan bobotnya itu lumayan tinggi ya, yaitu 60%. Jadi untuk kompetensi teknis, karena sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan kompetensi pedagogik dan profesionalisme teman-teman, maka bobotnya ini juga lebih tinggi, yaitu 60%. Jadi teman-teman harus fokus juga ya, harus fokus di kompetensi teknis. Jadi butir soalnya itu adalah 50 nomor, kemudian waktu pengerjaan adalah 60%. Teman-teman harus bisa efisien ya, efisien dalam mengerjakan soal. Nah, kemudian salah satu tips lainnya, selain memahami tipe-tipe konten atau tipe soal yang akan diteskan di guru P3K, pengalaman saya waktu tes CPNS tahun 2019 yaitu efisiensi teman-teman ya. Teman-teman harus bisa efisien dalam mengerjakan setiap soal ya. Teman-teman harus bisa efisien, jangan terlalu lama membaca soal. Nah, jika seandainya teman-teman mengerjakan soal nomor 1, menurut pengalaman pribadi saya baca terlebih dahulu semua jawaban pilihan gandanya ya. Saya baca semua pilihan gandanya dulu. Sesudah itu saya akan membaca cepat untuk pertanyaannya. Nah, jangan terlalu lama membaca soal teman-teman, ini membaca satu soal, karena itu sangat berpengaruh terhadap psikologis teman-teman ketika waktu pengerjaan teman-teman itu sudah sedikit,
sudah semakin sedikit, sedangkan soal yang belum selesai itu masih banyak. Nah, itu bisa membebani psikologis teman-teman, jadi bekerja secara efisien. Itu tips yang kedua teman-teman ya, selain memahami tipe konten. Kemudian untuk tipe konten berikutnya itu adalah tes bakat skolastik ya, tes bakat skolastik atau penalaran. Nah, di sini ini penting sekali penalaran soal ya. Penalaran artinya penalaran teman-teman terhadap sebuah pertanyaan itu akan diuji dalam tes bakat skolastik. Butir soalnya itu ada 40 nomor, kemudian waktunya adalah 60 menit dengan bobot juga 60%. Jadi antara kompetensi teknis dengan tes bakat skolastik ini bobotnya ini tinggi teman-teman, yaitu 60%. Dan jika teman-teman bisa mendapatkan bobot sekitar 45% atau 50%, itu teman-teman itu berpeluang untuk lulus di tes seleksi guru P3K tahun 2021. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Di sini ada manajerial ya. Ini manajerial, ini persoalan kepemimpinan teman-teman ya. Jadi tipe konten atau tipe soal manajerial ini sebentar kita bahas di halaman berikutnya di video ini. Itu butir soalnya itu teman-teman itu adalah 30 nomor dengan waktu pengerjaan itu 25 menit. Nah, dengan bobot 40%. Kemudian ada sosiokultural. Nah, ini sosiokultural, kultural ini semacam apa namanya, wawasan kebangsaan teman-teman. Jadi tipe konten sosiokultural ini itu semacam wawasan kebangsaan, misalnya kebangsaan negara Republik Indonesia, suku-suku di Indonesia. Teman-teman harus pahami sistem presidensial, sistem parlementer, teman-teman dibaca semua materinya itu, karena itu berkaitan dengan sosiokultural ya. Jadi butir soalnya itu hanya 20 nomor teman-teman, waktu pengerjaan 15 menit dengan bobot 40% ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan skala prioritas terlebih dahulu. Jadi teman-teman pahami dulu untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ya. Jadi di sini selain pemahaman pengetahuan teman-teman pada saat mengerjakan soal seleksi CPNS ataupun P3K, jadi teman-teman itu sebenarnya diuji dari segi psikologis sebenarnya teman-teman ya, dari segi psikologis. Kemudian yang terakhir, tipe konten yang terakhir itu adalah pertanyaan wawancara. Nah, ini pertanyaan wawancara menurut saya tidak serumit kompetensi teknis, tes bakat skolastik dan manajerial serta sosiokultural dan dijawab secara tertulis. Butir soalnya cuma 10 nomor, waktu pengerjaan adalah 10 menit. Jadi jumlah butir soal secara keseluruhan untuk seleksi P3K teman-teman itu adalah 150 nomor dengan waktu 170 menit dan bobot jika benar semua adalah 100%. Nah, itu tipe konten, memahami 5 tipe konten atau tipe soal. Yang pertama kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ya, di sini saya sudah sempat bahas kemarin bahwa sebenarnya teman-teman untuk bisa memahami tipe konten atau tipe soal agar bisa lolos teman-teman P3K itu sebenarnya sederhana. Teman-teman sisa pahami saja yang mana sebenarnya itu kompetensi manajerial. Nah, jadi kompetensi manajerial itu berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Jadi untuk kompetensi manajerial di sini teman-teman itu berkaitan erat dengan pengetahuan teman-teman atau semacam kemampuan teman-teman atau kepemimpinan teman-teman dalam mengelola unit organisasi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kompetensi teknis adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan, pedagogik, dan profesional. Jadi ini semacam pengetahuan teman-teman, pengetahuan tentang soal-soal yang keluar di kompetensi teknis ini berkaitan dengan pengetahuan teman-teman yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Itu terbagi dua, kompetensi teknis itu terbagi dua, ada pedagogiknya dan ada profesionalnya. Jadi teman-teman silahkan pahami ya. Kemudian yang harus teman-teman pahami, peta konsep tipe kontennya yang harus teman-teman pahami adalah kompetensi sosiokultural. Jadi di sini sebelum mencari contoh soalnya, teman-teman harus pahami dulu apa yang dimaksud kompetensi sosiokultural.
Jadi kompetensi sosiokultural itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk, agama, suku, adat istiadat, dan wawasan kebangsaan. Jadi yang dibahas di soal yang berkaitan dengan kompetensi sosiokultural itu teman-teman adalah persoalan kehidupan bernegara, yang mana akan membahas tentang agama, suku, adat istiadat, dan yang utama adalah wawasan kebangsaan ya. Jadi wawasan kebangsaan itu pasti akan selalu muncul baik di seleksi PPG, seleksi CPNS ataupun P3K. Jadi itu yang dimaksud kompetensi sosiokultural. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah yang terakhir adalah kompetensi wawancara. Jadi kompetensi wawancara ini teman-teman adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan keguruan. Jadi ini akan ditulis ya, jadi dalam bentuk tulisan. Jadi total soalnya itu ada, total pertanyaannya itu teman-teman ada 10 nomor, dan pertanyaannya itu pasti berkaitan dengan bidang teknis jabatan keguruan yang teman-teman daftar. Jadi itu adalah pemahaman tentang tipe soal atau tipe konten yang akan diteskan di seleksi guru P3K tahun 2021. Nah seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya ulangi tips ya, saya ulangi di judulnya, tips guru honorer lolos seleksi guru P3K tahun 2021 dengan memahami tipe soal PPK. Jadi saya simpulkan video saya pada malam hari ini. Jadi yang tips pertama agar teman-teman bisa berpeluang lulus adalah teman-teman harus memahami 5 tipe soal yang akan diteskan di guru P3K. Bagaimana cara memahaminya adalah teman-teman pahami maksud dari setiap tipe konten atau tipe soal. Setelah teman-teman paham, maka teman-teman bisa melakukan browsing di internet untuk mencari contoh soal sesuai dengan masing-masing tipe konten. Misalnya mencari contoh soal kompetensi teknis, mencari contoh soal tes bakat skolastik, mencari contoh soal manajerial, dan mencari contoh soal sosiokultural. Seperti itu tips pertama. Pahami dulu tipe soal, kemudian mencari contoh-contoh soalnya. Kemudian tips kedua adalah efisiensi dalam mengerjakan soal, yaitu jangan terlalu lama terpaku pada satu nomor soal teman-teman, satu nomor ya. Jadi jika seandainya soal yang nomor 1 misalnya agak susah untuk dijawab, teman-teman silahkan pindah ke soal berikutnya, dan terlebih dahulu teman-teman baca semua jawabannya dulu, baru langsung baca cepat soalnya. Seperti itu tips kedua. Kemudian yang ketiga adalah membangun psikologis. Nah, di sini bagaimana cara membangun psikologis yang positif adalah terkait dengan cara kita mengerjakan soal. Jika teman-teman terlalu lama mengerjakan soal, sedangkan teman-teman perhatikan waktu semakin sedikit, maka itu bisa merusak psikologis teman-teman. Maka teman-teman akan terbebani karena melihat semakin sempitnya waktu, dan itu akan membuat teman-teman panik. Nah, jadi bangun psikologis. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak belajar atau mendownload contoh-contoh soal yang berkaitan dengan tipe konten teman-teman. Itu tips yang keempat. Dan tips yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang untuk tips yang ketiga, yaitu mencari contoh-contoh soal. Caranya teman-teman sisa buka di Google. Nah, di sini saya berikan satu contoh. Teman-teman silakan ketikkan saja soal kompetensi sosiokultural. Nah, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Di sini banyak sekali teman-teman ya, contoh-contoh soal yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini ada contoh soal jawaban PPK 2021 kemampuan sosiokultural beserta jawabannya. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa unduh, teman-teman bisa baca dan pelajari. Itu adalah cara untuk memperkaya pengetahuan teman-teman tentang tipe-tipe soal yang akan diteskan di seleksi guru P3K pada tahun 2021. Seperti itu teman-teman, 4 tips lulus seleksi guru P3K tahun 2021 dengan memahami
tipe konten atau tipe soal dan membangun psikologis saat kita dites. Oke teman-teman, semoga video saya pada hari ini bermanfaat. Jika seandainya bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa membagikan update video terbaru tentang dunia pendidikan setiap hari. Oke teman-teman, sehat selalu. Semoga lulus guru P3K pada tahun 2021. Amin, 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 amin ya Allah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.